Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Afni Oktaviani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pramuka yang ada di dunia dan yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada foto Robert Baden-Powell. Beliau lahir di kota London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Nama lengkap beliau adalah Robert Stephen Smithy Baden-Powell. Beliau merupakan bapak pramuka di dunia. Berdirinya kepramukaan diperkasai oleh Baden-Powell. Mulanya, pada tahun 1907, Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara di Inggris. Kemudian, organisasi ini semulanya hanya diikuti oleh anak laki-laki saja. Namun, ketika tahun 1912, Baden-Powell dibantu oleh sang adik yang bernama Agnes Powell yang mendirikan pramuka perempuan yang bernama Girl Guides. Kemudian beliau pun membentuk organisasi pramuka siaga bernama CUB pada tahun 1961. Organisasinya dilengkapi oleh buku panduan yang bernama Jungle Book. Kemudian, setelah membentuk organisasi pramuka untuk usia anak-anak pada tahun 1918, Baden-Powell kemudian mendirikan Rover Sound untuk para remaja usia 17 tahun. Kemudian, pada tahun 1920, tepatnya pada tanggal 30 Juli hingga 8 Agustus, untuk pertama kalinya diadakan Jambor Dunia yang merupakan kegiatan pertemuan besar antara pramuka di seluruh Indonesia. Nah, itu dia teman-teman, sejarah singkat mengenai pramuka di dunia. Kemudian kita akan lanjutkan ke sejarah pramuka yang ada di Indonesia. Bapak Pramuka di Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 April 1912 dan beliau wafat di Washington, Amerika Serikat pada tanggal 2 Oktober 1988. Nah, selanjutnya pramuka di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang berarti jiwa muda yang suka berkarya. Sebelumnya, kata pramuka ini ditetapkan oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Kata pramuka ini adalah Poromoko, yang artinya pasukan terdepan dalam perang. Nah, kemudian ada Kiai Haji Agus Salim yang memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan sebagai organisasi kepramukaan yang ada di Indonesia. Pada 23 Mei, setelah persaudaraan antara Pandu Indonesia pasca merdeka. Pada tanggal 28 Desember 1945. Kemudian, lahirlah kepanduan yang bersifat nasional, yakni Pandu Rakyat Indonesia. Kemudian, pada tanggal 30 Juli 1961, bertepat di Historia Senayan, seluruh tokoh kepanduan Indonesia menggabungkan diri dengan organisasi Gerakan Pramuka. Hari bersejarah itulah yang disebut dengan Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Selanjutnya, pada tanggal 14 Agustus 1961, dilakukan oleh Majelis Pimpinan Nasional atau MAPINAS yang diketuai oleh Presiden Soekarno dan wakil pertama yaitu Sultan Hamengkubuwono IX dan wakil kedua yaitu Brigjen TNI Dr. A. Aziz Saleh. Peristiwa ini ditandai oleh penyerahan panji-panji pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh pramuka untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat, yang kemudian dikenal sebagai hari lahirnya pramuka.
Selanjutnya ada kepramukaan yang terdiri dari pramuka siaga dari usia 7 sampai 10 tahun. Kemudian yang kedua ada pramuka penggalang dari usia 11 sampai 15 tahun. Yang ketiga ada pramuka pendegak dari usia 16 tahun sampai 20 tahun. Dan yang terakhir pramuka pendegak dari 21 sampai 25 tahun. Kepramukaan adalah proses kependidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, dan terarah yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan yang memiliki tujuan akhir yakni pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Nah, teman-teman, demikian penjelasan materi singkat mengenai sejarah pramuka yang ada di dunia dan yang ada di Indonesia dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam pramuka.